Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval dengan NIM 2215910116, perwakilan dari kelompok 6. Ya, yang beranggotakan Aulia Ajijah, Gen Filkan Patra, M Noval, dan Paulina Lestari Simatupang. Di sini langsung saja saya sebagai perwakilan akan melanjutkan ke halaman deskripsi. Jadi, untuk memenuhi tugas PBO praktek kita mengembangkan aplikasi Cloudchick. Aplikasi Cloudchick merupakan suatu platform penjualan pakaian yang menawarkan pengalaman berbelanja yang unik. Customer dapat membeli pakaian sesuai dengan pakaian yang tersedia pada aplikasi dalam bentuk drop down. Lalu langsung ke prinsip grasp-nya. Yang pertama adalah yang ada di aplikasi kita yaitu information expert, yaitu pada kelas barang dapat memiliki tanggung jawab untuk menghitung total pembelian karena memiliki informasi tentang barang-barang yang dibeli. Lalu ada prinsip grasp yang kedua, ada kreator. Kelas transaksi item mungkin bertanggung jawab untuk membuat instance barang karena transaksi memiliki informasi tentang barang-barang yang dipilih. Lalu yang ketiga adalah controller. Kelas transaksi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses pemesanan dan tidak harus memiliki logika bisnis pemesanan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya high cohesion, yaitu misalkan kelas admin dan customer untuk mengelola informasi pengguna dan pesanan masing-masing. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi tiap tiap anggota kelompok. Yang pertama, kontribusi Aulia adalah generate keyword, lalu create data barang, yang ketiga transaksi, dan keempat role access. Lalu kontribusi yang Gian lakukan adalah membuat Excel, membuat Yajra data tabel, create data barang juga. Yang keempat, kontribusi saya sendiri, M Nova. Kontribusi saya itu membuat data dummy, 1000 data dummy, dan prinsip grasp, lalu membuat create data barang juga. Yang terakhir, kontribusi Paulina adalah melakukan exception dan logging. Yang kedua, membuat use case skenario, dan yang ketiga, create data barang. Dan keempat, membantu saya membuat prinsip grasp. Saya Paulina Lestari Simatupang akan menjelaskan mengenai use case scenario. Use case skenario yang saya buat adalah use case untuk menyimpan dan menampilkan data transaksi. Scope-nya untuk pastinya aplikasi Cloudchick yang dibuat oleh kami, levelnya user goal, primary actor-nya customer, stakeholder and interest-nya customer ingin menyimpan data transaksi yang kemudian dapat dilihat dalam bentuk struk pembelian. Lalu ada preconditionnya, pastinya customer sudah melakukan login dan customer sudah memilih pakaian yang ingin dibeli. Lalu untuk sukses garantinya, data transaksi tersimpan di dalam database data transaksi dan dapat ditampilkan dalam bentuk struk. Lalu untuk men-sukses skenario yang pertama, aplikasi menampilkan form pengisian data transaksi, lalu kedua, customer mengisi form dengan memasukkan jumlah uang, yang ketiga, aplikasi menampilkan button submit. Yang keempat, aplikasi menyimpan data transaksi ke sistem. Kelima, aplikasi menampilkan data transaksi berupa struk yang di dalamnya itu berisi daftar barang yang dibeli, uang yang diinputkan, total harga pembelian, dan kembalian. Lalu, aplikasi menampilkan button download PDF. Untuk extension 2A, yaitu jika uang yang diinputkan kurang dari harga barang, maksudnya adalah dari main success guarantee yang diinputkan kurang dari harga barangnya, maka aplikasi akan memberikan pesan bahwa uang tidak mencukupi untuk membeli barang tersebut. Lalu untuk technology and data variation list-nya menggunakan data transaksi. Frequency of occurrence-nya, proses ini dapat dilakukan berkali-kali oleh customer saat ingin membeli pakaian. Saya juga membuat logging dan exception. Ini merupakan salah satu contoh dari logging dan exception-nya. Kemudian untuk loggingnya sendiri itu akan muncul, hasilnya akan muncul pada
pada logs yang ada di storage seperti ini. Contoh hasil dari logging. Kemudian saya juga membuat CRUD data barang. Sebenarnya CRUD data barang ini dikerjakan oleh semua anggota tim. Ini merupakan tabel dan form dari CRUD data barang. Nah, selanjutnya untuk membuat 1000 data dummy. Di sini saya mm, di factory membuat jadi isi kolom nama barang adalah di menggunakan fake dengan teks dengan panjang parameter 10. Lalu harga, ukuran, bahan, brand, stok, dan deskripsi. Juga diisi data fake atau yang pada akhirnya akan menjadi data dummy. Lalu untuk memanggilannya di database header dan menggunakan seperti ini. Sebelumnya udah dicoba ya, Pak? Nama saya Gian Firkan Patra dengan NIM 221511012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Yajra. Sebelum mengimplementasikan Yajra, maka harus dialiaskan dulu di config seperti berikut: data tables, Yajra data tables, facades, data tables class. Lalu di barangnya, di controller barang, di bagian index harus dibuatkan kolom-kolom Yajra, data-data apa yang akan dikeluarkan oleh Yajra. Lalu akan dipanggil di tabel barang di berikut. Eh, Headingnya akan mengambil dari TR ini, yaitu dari nama barang, harga, dan lain-lain. Lalu isinya akan diambil di script, script JavaScript dari data tabel tersebut. Lalu memanggil data-datanya. Untuk contohnya ada di berikut. Berikut adalah contoh dari tabel barang. Di sini bisa searching, lalu memperlihatkan ada beberapa data yang ingin ditampilkan. Lalu juga bisa melakukan action edit. Lalu selanjutnya saya membuat ekspor ke Excel dari data-data barang. Di sini ada tombol di atas data Yajra tersebut, ada tombol untuk download Excel. Lalu akan ter-download. Post link biar tahu di mana ini. Ya, ya di sini sudah terdownload barang Excel. Sini saya akan membuka Excelnya. Di sini sudah tersedia 1000 data. Ada juga ID, nama barang, harga, ukuran, bahan, brand, stok, dan deskripsi. Semua isi data dari data dummy sebelumnya. Nama saya Aulia Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai role access. Role access adalah akan membatasi akses seorang pengguna kepada aplikasinya. Untuk mengidentifikasi role access, di sini saya menambahkan eh, kolom boolean is admin yang akan menentukan apakah eh, orang yang akan login itu admin atau user. Ulang-ulang. Lalu eh, menambahkan get untuk mengidentifikasi apakah dia admin atau bukan di app service provider. Lalu di sini juga saya membatasi menggunakan middleware untuk membatasi hak akses dari user sendiri.
Untuk admin itu dapat mengakses akun controller yang berisi data akun, lalu ada barang controller yang berisi data-data barang, CRUD barang, dan transaksi kontrol. Dan untuk user sendiri, itu bisa mengakses transaksi controller. Ini saya akan mencoba login sebagai user biasa. Untuk user sendiri hanya dapat melakukan tambah transaksi. Lalu selanjutnya, saya akan mencoba untuk login sebagai admin. Nah, di sini admin dapat mengelola akun user, lalu mengelola transaksi, dan mengelola barang. Tampilan pada sidebar ini ditentukan pada file sidebar. Ini untuk kelola akun hanya dapat oleh admin, kelola transaksi dan juga kelola barang itu untuk admin, dan untuk tambah transaksi ini tidak bisa oleh admin, artinya hanya untuk user. Untuk melakukan transaksi hanya bisa dilakukan oleh user. Di sini pertama-tama kita melakukan login sebagai user. Lalu kita coba tambah transaksi. Di sini ada daftar pakaian yang diambil dari daftar barang yang telah diinputkan oleh admin. Di sini berupa drop down yang data-datanya diambil dari data barang tersebut. Lalu kita tambahkan item. Sini bisa melakukan item yang sama ditambahkan menjadi 2, lalu item yang berbeda. Di sini kita memasukkan jumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah keseluruhan total pembayaran. Di sini 706.000 dan di sini kita coba untuk menginputkan jumlah uang yang kurang dari harga yang seharusnya, misalnya 1.000. Nah, akan ada pengecekan di sini jumlah uang harus lebih besar atau sama dengan total harga. Lalu kita masukkan jumlah yang seharusnya. Nah, oh ya, setelah melakukan pembayaran akan muncul struk pembayaran. Ini dapat di-download dengan format Word. Menggunakan PHP Word ya. Nah, ini transaksi yang barusan kita coba. Hasil dari download Word. PH Word yang di-download dari hasil transaksi ini menggunakan PHP Word. Di sini saya menyimpannya di transaksi controller. Di dalam transaksi controller ini menambahkan fungsi download yang berisi section-section atau bagian-bagian yang ingin di-download dari data-data yang ingin di-download dari hasil transaksi tersebut. Sekian penjelasan tugas besar PBO. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.